Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini, di mana pada video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah pengantin baru yang melakukan ritual pesugihan bayi bajang. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Siang itu, Putra baru saja mendapatkan kabar gembira dari seorang dokter kandungan bahwa istrinya yaitu Dinda telah mengandung. Rasa senang ia rasakan karena mendengarkan kabar sebentar lagi mereka akan menjadi orang tua dari anak mereka. Mereka berdua baru saja selesai melakukan prosesi pernikahan saat beberapa hari yang lalu. Putra juga memberi kabar kepada kedua orang tuanya dan pihak keluarga dari sang istri, sehingga membuat mereka tentu sangatlah senang mendengarkan kabar itu. Hari demi hari istri Putra tidak nyaman menjalani aktivitasnya, sebab ia mengalami ngidam yang teramat parah dan membuatnya harus berbaring di tempat tidur saja. Hal ini justru membuat Putra kehabisan waktu untuk melayani istrinya. Begitu juga kedua orang tuanya yang sudah memasuki masa pensiun dan mulai sakit-sakitan. Sangat berat Putra rasakan setiap harinya, sebab ia harus membagi waktunya untuk melayani istri dan juga kedua orang tuanya. Dan setelah itu ia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya tersebut. Hal ini justru membuat pengeluaran Putra semakin banyak, karena untuk membayar pengobatan dan kontrol kandungan istrinya ke bidan, dan juga obat yang harus ia beli di luar dari arahan bidan. Putra merupakan seorang karyawan di restoran ternama di kotanya. Tepat hari ini ia menjadi tulang punggung keluarganya, sebab hanya Putra sajalah yang bekerja. Dan istri Putra sebenarnya bekerja sebagai penjual kue donat. Tetapi karena istrinya hamil, jadi istrinya harus beristirahat sementara waktu. Putra dikenal sebagai pribadi yang baik di mata keluarganya. Namun, itu berbalik 180 derajat semenjak ia mengalami pemberhentian dari tempat bekerjanya. Karena Putra kerap kali meminta libur hanya untuk melayani istri dan juga kedua orang tuanya. Sebab ia merupakan anak sematawayang dari kedua orang tuanya. Dan dari kejadian ini, Putra sangatlah mudah marah dan juga sering menyendiri. Begitu juga kesedihan yang ia alami karena harus bertanggung jawab dengan keluarganya itu. Di samping itu, ia sudah tidak bisa berbuat apa lagi, sebab ia diberhentikan dari tempat bekerjanya. Dan tabungan yang ia miliki kian menipis, sehingga tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya. Putra juga sempat mengadu kepada istrinya perihal tentang keterpurukan yang ia alami. Namun tiada solusi yang ia dapati dari istrinya, termasuk kedua orang tuanya tersebut. Perasaan sedih ia rasakan sebab tiada henti Putra harus berpikir keras untuk bisa menghidupi keluarganya. Begitu juga kedua orang putra yang kini tidak memiliki aset ataupun harta, sebab beberapa tanah yang mereka miliki habis terjual untuk melunasi hutang mereka sejak dulu. Putra pun masih memiliki harapan untuk bisa bangkit dengan membangun kembali usaha yang pernah ia buat bersama istrinya sejak mereka masih pacaran. Di mana saat dulu Putra memiliki usaha kecil-kecilan yaitu usaha kue donat. Dan Putra juga pernah kepikiran untuk mengembangkan usahanya itu agar ia bisa bertahan bersama keluarganya. Dengan modal dari tabungan yang ia miliki, berhari-hari Putra mencoba menjual kue donat ke berbagai kampung menggunakan sepeda motor miliknya. Namun hanya beberapa pembeli yang ia dapatkan, dan banyak kue donat yang tidak terjual. Hal ini justru membuat Putra mengalami kerugian yang amat-amat besar, hingga membuatnya nyaris depresi. Dan sementara itu, Putra berhenti mengambil pekerjaan sebagai pengusaha kue donat keliling. Dan ia pun berkeinginan untuk menemui kawan lamanya yang bernama Benny di warung kopi seberang dusun rumahnya. Putra hendak pergi saat itu, dan ia tidak meminta izin saat ia pergi ke kedai untuk bertemu temannya tersebut kepada kedua orang tuanya, begitu juga dengan istrinya. Sesampainya ia di kedai tersebut, terlihat Benny sudah berada di dalam kedai. Kemudian Putra menghampiri temannya itu yang sedang menyeruput kopi pesanannya tersebut.
Lalu sembari mengobrol ringan, Putra pun dengan terang-terangan menceritakan bahwa apa yang kini ia alami. Awalnya, Putra ingin meminjam uang kepada temannya itu untuk melanjutkan usaha kue donat yang ia kerjakan di rumah. Namun, bukannya ia diberi uang, justru sebaliknya. Putra ditawari untuk melakukan sebuah ritual pesugihan, guna untuk mendapatkan kekayaan dengan waktu yang amat cepat. Temannya itu juga menceritakan bahwa banyak kawan-kawannya yang sudah kaya dan membeli barang-barang mewah karena melakukan praktik pesugihan tersebut. Mendengarkan cerita dari temannya itu membuat Putra ketagihan dan ia juga tidak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya bila ia melakukan praktik pesugihan tersebut. Benny juga mengatakan bahwa bila Putra akan benar-benar melakukan ritual pesugihan, tentu ia harus memiliki modal untuk memberi mahar kepada sang kucen dengan uang senilai minimal 5 juta. Tetapi melihat kondisi Putra yang amat terpuruk membuatnya nekat mencari uang melebihi 5 juta untuk digunakan sebagai mahar. Awalnya Putra meminjam uang kepada sepupunya, namun beberapa sepupu Putra tidak memiliki uang yang ia inginkan dan membuatnya harus berbuat hal keji dengan mengambil perhiasan milik ibunya guna untuk ia jual agar ia bisa mendapatkan uang untuk membayar kucen tersebut. Sungguh malang nasib Putra untuk berani melakukan praktik pesugihan itu. Kemudian Benny pun mengajak Putra ke rumah salah satu kucen yang bernama Mbah Bramono, yang merupakan seorang dukun sakti yang tinggal di dusun Kesari, seberang desa tempat tinggal Putra. Dan mereka pun segera bergegas ke rumah Mbah Bramono dengan menggunakan sepeda motor saat malam subuh. Sesampainya mereka di tempat tersebut, Benny pun mulai masuk ke dalam rumah Mbah Bramono dan meminta Putra untuk menunggu di luar sebelum ia dipersilakan untuk masuk. Selang beberapa menit datanglah seorang aki-aki yang merupakan Mbah Bramono dan diikuti dengan Benny dari belakangnya. Mereka berdua pun menghampiri Putra yang sedang menunggu di luar, kemudian meminta Putra untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Benny segera memperkenalkan Putra ke hadapan Mbah Bramono. Benny juga mengatakan bahwa kedatangannya untuk mengantarkan temannya itu menanyakan perihal tentang pesugihan. Mbah Bramono pun tertawa terbahak-bahak sebab itu merupakan hal yang sangat kecil baginya. Kemudian ia juga mengatakan bahwa melakukan sebuah pesugihan justru memang membuat kita mendatangkan uang dengan sangat cepat. Namun di balik kesenangan itu, justru kita harus merelakan seseorang yang akan dijadikan tumbal. Putra yang belum mengetahui tentang hal itu kemudian menanyakan bahwa pesugihan apakah yang akan ia bisa lakukan agar ia bisa mendapatkan kekayaan dengan sangat cepat. Kemudian Mbah Bramono pun menjawab bahwa pesugihan bayi bajanglah yang bisa membuat si pelaku dengan sangat cepat mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi ia berpesan bahwa melakukan pesugihan bayi bajang justru harus menumbalkan seorang bayi yang masih ada di dalam kandungan. Dan tepat pada saat itu terlintas di benak Putra bahwa istrinya masih mengandung dengan usia hampir mendekati 7 bulan. Mbah Bramono meminta bahwa harus ada bayi yang dikorbankan. Dan ia juga menuturkan bukan jasad bayi yang diminta melainkan hanya rohnya saja yang akan dipanggil untuk melancarkan sebuah ritual tersebut. Mendengarkan pernyataan dari Mbah Bramono, Putra mengatakan bahwa ia memiliki anak yang masih di dalam kandungan istrinya dengan usia hampir 7 bulan. Mbah Bramono pun menegaskan jika Putra dengan rela menggunakan bayinya yang masih di dalam kandungan itu sebagai tumbal pesugihan, maka hal itu sangatlah mudah dan sangat cepat memperlancarkan ritual tersebut. Benny pun meminta agar Putra merelakan bayinya saja, agar ia segera mungkin bisa meraup kekayaan dengan sangat cepat. Sebab Benny juga mengatakan bahwa nantinya Putra juga akan bisa memiliki anak lagi. Dengan rasa gelisah, Putra pun diambang kesedihan di dalam hatinya. Namun bila ia tidak melakukan pesugihan itu, justru ia tidak bisa menghidupi keluarganya, termasuk kedua orang tuanya, dan membeli beberapa barang-barang yang ia inginkan. Mendengarkan ucapan si Benny membuat Putra percaya diri bila ia akan menjalankan pesugihan tersebut. Dan Putra juga beranggapan bahwa setelah anaknya meninggal justru ia akan bisa memiliki anak lagi.
Ia pun rela menjadikan bayinya sebagai tumbal pesugihan. Mendengarkan ucapan itu, Mbah Bramono pun tersenyum lebar. Kemudian ia pun memberikan putra sebotol cairan yang berwarna hampir kemerahan, yakni seperti darah. Awalnya putra bertanya kepada Mbah Bramono bahwa apakah yang ia berikan kepadanya. Mbah Bramono pun menjawab itu adalah sebuah cairan yang tentu harus diminum oleh istrinya, agar nantinya bayi di dalam kandungan istri putra segera mati, sehingga roh dari bayi itu bisa untuk dijadikan tumbal. Putra pun dibuat bimbang lagi, sebab bagaimana caranya agar ia bisa meminta istrinya untuk meminum cairan itu. Dan kemudian putra pun bertanya kembali kepada Mbah Bramono, apakah cairan tersebut bisa dicampur dengan minuman? Mbah Bramono pun menjawab bahwa hal itu sangatlah bisa. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa cairan yang diberikan olehnya harus dihabisi. Maka dari itu, putra pun segera mengambil botol itu dan memberikan Mbah Bramono amplop yang berisikan mahar berupa uang di dalamnya. Setelah itu, putra pun diizinkan pulang terlebih dahulu bersama Beni. Kemudian putra akan melakukan apa yang dititahkan oleh Mbah Bramono. Singkat cerita, sesampainya ia di rumah, putra langsung bergegas masuk ke dalam rumah saat malam itu. Lalu ia menuju ke dapur dan mulai mencampur cairan itu ke teh hangat buatannya, di mana nantinya teh tersebut akan diberikan istrinya. Di sisi lain, Mbah Bramono juga akan melanjutkan proses ritual untuk putra dari rumahnya. Pada malam itu, tertumbainya putra menyuguhkan teh hangat kepada istrinya. Istri putra yang berbaring di tempat tidur pun seketika bangun, dan ia merasa aneh mengapa tertumbainya suaminya tersebut memberikan teh hangat pada malam hari. Putra pun meminta istrinya untuk menghabisi teh itu, dengan alasan agar tubuh istrinya terasa hangat. Kemudian Dinda mulai meminum teh itu hingga habis. Melihat tatapan putra yang agak aneh membuat istri putra yaitu Dinda bertanya mengapa raut wajah suaminya itu seakan-akan tampak beda dari sebelumnya. Dan putra pun salah tingkah ketika istrinya bertanya kepadanya mengenai hal itu. Namun hal itu cepat dibantah oleh putra dan meminta Dinda untuk menghabisi teh itu dan mengajaknya untuk beristirahat, sebab saat itu sudah larut malam. Memang tidak terasa apa-apa bila minuman itu sudah diminum oleh istrinya. Tetapi singkat cerita, hal yang tidak diinginkan terjadi ketika istri putra akan bersalin, di mana saat ia melahirkan buah hatinya, bayi yang dikandung oleh istri putra ternyata sudah tidak bernyawa. Hal itu diketahui oleh dokter tersebut. Dan juga saat bayi itu lahir, banyak darah berwarna merah kehitaman keluar dan melumuri badan bayi itu. Dokter yang menangani istri putra pun syok bahwa mengapa sebelumnya ia melakukan pemeriksaan bayi tersebut baik-baik saja, tetapi ketika bayi itu lahir, bayi tersebut sudah tidak bernyawa. Namun dokter belum mengatakan hal itu kepada istri putra. Saat dokter mengetahui hal itu, dokter pun hanya mengatakan kepada putra saja bahwa bayinya telah tiada. Tanpa alasan apapun, dokter juga kebingungan mengapa bisa terjadi seperti itu. Ia juga menuturkan bahwa sebelumnya keadaan bayi sehat di dalam kandungan, dan juga bayi itu tidak bermasalah dengan tali pusarnya. Putra yang diberitahu seperti itu sangatlah sedih. Seketika ia merasa bersalah, sebab ia tahu bahwa hal itu disebabkan karena putra sedang melangsungkan ritual pesugihan dan menumbalkan bayinya sebagai jaminan dari ritual itu. Putra tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menangis, wajahnya tampak merah, seperti orang yang bersalah. Kemudian putra pun menuju ke ruangan bersalin istrinya, di mana istri putra belum mengetahui bahwa anaknya itu telah tiada. Putra menghampiri istrinya, namun ia tidak memberitahu tentang kejadian itu. Begitu juga ia ditemani oleh dokter kandungan yang enggan secara langsung memberitahu kepada istri putra. Saat istri putra bertanya mengenai buah hatinya itu, semua hendak diam saja. Dan tidak satu pun di antara mereka mengatakan perihal mengenai kematian anaknya Dinda. Istri putra sudah cemas dan kembali bertanya bahwa di mana anaknya. Mengapa tidak dibawa ke hadapannya? Tanya istri putra pada saat itu.
Dinda pun terus-menerus bertanya kepada dokter. Dan mau tidak mau, dokter pun mengatakan dengan sejujur-jujurnya tentang tiadanya bayi dari Dinda. Mendengarkan buah hatinya telah tiada membuat istri putra pun syok dan menangis. Sembari menghelaikan nafas panjang, putra pun sudah ikut bersedih dan menenangkan istrinya. Istri putra mengamuk di ruang dokter, sehingga membuat dokter kandungan pun ikut menenangkan istrinya putra. Putra seketika merasa bersalah akan hal yang ia perbuat, di mana ialah yang mengorbankan anaknya sebagai tumbal demi meraup kekayaan yang akan dinantinya. Dinda tidak menyangka bahwa apa yang ia tunggu-tunggu selama ini telah hilang dari hadapannya. Ia seperti orang tidak sadarkan diri, sebab ia masih mengalami kesedihan dan duka dari kejadian tersebut. Dan sesampainya di rumah, Dinda juga tidak mau makan, apalagi untuk tidur. Wajahnya pucat dan matanya sembab akibat terlalu sering menangis. Ia lebih suka menyendiri pada akhir-akhir ini. Kedua orang tua putra juga membujuk Dinda, menantunya, agar ia bisa mengikhlaskan apa yang sedang terjadi dengannya. Putra juga gelisah sebab ulahnya yang membuat buah hatinya harus meregang nyawa. Namun, putra tetap memikirkan tujuannya ke depan dan hasil yang akan datang dari ritualnya. Seusai beberapa bulan dari pemakaman anak mereka, putra kembali melakukan bisnisnya dan membujuk istrinya untuk bisa membantunya berjualan. Perlahan istrinya mau untuk diajak berjualan, dan saat jualan pertama memang ada salah satu orang datang ke rumah mereka dan menanyakan perihal kue yang mereka jual. Dan orang itu pun ingin membeli 100 kue untuk digunakan besok sebagai cemilan di acara ulang tahun anaknya. Mendengarkan hal itu, putra mulai merasakan bahwa sudah ada hasil dari ritual pesugihan tersebut. Istri putra terkejut bahwa tiba-tiba ada seseorang yang datang dan ingin membeli kue buatannya sebanyak 100 biji. Dan mereka pun mulai menyiapkannya. Dan pada keesokan harinya, putra pun segera mengirim ke rumah konsumen itu. Bukan hanya itu saja, beberapa reseller makanan pasar juga berdatangan dan berkeinginan membeli kue buatan mereka yang sudah mulai dikenal oleh orang dari mulut ke mulut. Begitu banyak konsumen datang membuat putra dan juga istrinya bisa menabung dan mulai membangun rumah dan membeli berbagai keperluannya berupa pangan dan papan. Namun di balik semua itu, putra yang dulu merupakan orang yang dikenal ramah berbalik menjadi orang yang angkuh dan sombong. Namun semua itu juga sering diperhatikan oleh istrinya agar suaminya itu tidak bersikap seperti itu. Beberapa bulan kemudian, putra pun bisa membeli beberapa barang yang ia inginkan. Dan sedikit demi sedikit ia bisa membeli aset berupa tanah, membuat toko kue dan memiliki cabang. Banyak tetangga dan saudara yang memang meremehkan dirinya sejak dulu kini mendekatinya, tetapi putra tetap menyombongkan dirinya di hadapan mereka. Kekayaan putra terus bertambah. Namun di tengah kejayaan putra dan juga istrinya, Dinda pun ingin memiliki buah hati lagi agar nantinya usaha yang ia buat bisa diteruskan oleh anak-anaknya nanti. Mendengarkan hal itu, putra masih teringat akan apa yang ia perbuat dan membuat anak pertamanya harus kehilangan nyawa. Kemudian mendengarkan permintaan istrinya itu, putra hanya mengiyakannya saja. Dan selang beberapa bulan kemudian, Dinda istri putra dinyatakan hamil lagi. Istri putra sangatlah senang bahwa ia dinyatakan hamil lagi. Begitu juga dengan putra yang sangat senang mendengarkan hal itu. Namun apa daya, saat kandungannya itu memasuki usia ke-3 bulan, istri putra mengalami keguguran. Hal ini terjadi ketika istri putra hendak ke kamar mandi dan tanpa ia sadari terdapat darah dari kemaluannya yang membuat ia sontak kaget. Hingga ia memberitahu kepada putra tentang kejadian tersebut. Kemudian putra pun mengajak Dinda istrinya ke rumah sakit. Hingga sesampai rumah sakit, para dokter pun mulai menangani istrinya dan putra pun diminta untuk diam di luar. Dan seusai mereka melakukan pemeriksaan terhadap istri putra, salah satu dokter berkata bahwa istri putra mengalami keguguran. Hingga janin yang dikandung selama 3 bulan sudah tiada, tetapi anehnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Padahal
Sebelum hal itu terjadi, keadaan janin istri Putra baik-baik saja, tanpa adanya goncangan di dalam perut istrinya atau permasalahan lainnya. Putra yang mendengarkan kejadian itu teringat dengan apa yang telah ia lakukan terhadap bayinya pertama, sehingga bisa menjadi seperti ini. Istri Putra sangatlah sedih, dan ia juga merasa bahwa semuanya sia-sia. Ia sudah 2 kali kehilangan buah hatinya, dan justru membuat istri Putra sangat syok akan hal ini. Dinda pun dibuat pingsan mendengarkan hal itu, dan tidak sadarkan diri saat dokter mengatakan hal tersebut kepadanya. Kemudian jasad janin yang telah gugur dari kandungannya lalu dibawa pulang ke rumah dan akan dikubur saat besok pagi bersama para keluarga Putra. Dengan kesedihan mereka pun tidak bisa menahan tangis, terutama istri Putra yang masih tetap menangis. Putra juga berencana ingin menemui Mbah Bramono dan mengajak temannya Benny itu untuk kembali ke rumah kucing tersebut. Tetapi sesampainya di sana bukannya Putra mendapatkan solusi, justru ia malah tidak dihiraukan oleh seorang kuncen itu. Dan beliau hanya berpesan bahwa Putra memang harus bertanggung jawab atas keinginannya itu karena melakukan ritual pesugihan bayi bajang. Kemudian Mbah Bramono juga mengatakan bahwa sampai kapanpun bayi yang dikandung oleh istrinya akan tetap mati karena sudah menjadi santapan dari jin yang menunggangi pesugihan ini. Dan dari hasil yang ia dapatkan melakukan pesugihan bayi bajang, memang sangat banyak ia dapat, baik itu uang dan harta yang melimpah, namun tidak untuk keturunan. Dan hingga saat ini, istrinya sudah 5 kali mengalami keguguran akibat ulahnya. Sesampainya di rumah, Putra tidak berdaya dan ia depresi sebab ia tidak tahu bahwa akan seperti ini. Sedangkan ia berpikir, mengapa keturunannya itu tetap akan menjadi korban dari praktik pesugihan yang ia jalani. Ia pun tidak tahu menahu tentang hal itu, sehingga membuat Putra tampak seperti orang yang tidak berdaya, sebab ia telah kehilangan kendali dalam hidupnya. Istri Putra tetap mengalami keguguran. Hal itu sudah 5 kali dialami oleh istrinya, dan Putra hanya bisa pasrah sebab ia sangat menyesal melakukan praktik pesugihan yang membuat istrinya itu tidak bisa melahirkan bayi lagi. Namun di tengah duka yang membuat duka lebih dalam lagi ketika istri Putra melakukan bunuh diri sebab ia telah kehilangan kendali dalam hidupnya karena ia tidak bisa melahirkan bayi lagi. Dan hal ini membuat Putra kehilangan orang tercintanya akibat dari ulahnya itu. Dan ia pun sangat-sangatlah menyesal telah melakukan praktik pesugihan itu yang membuat orang-orang tercintanya telah tiada. Mendengarkan hal itu, keluarga besar Putra pun juga turut bersedih, mulai dari keluarga mendiang istrinya dan juga orang tua Putra. Dan sampai saat ini, Putra pun sudah tidak nyaman, bahkan ia sangat depresi, sehingga menyebabkan ia gila akibat dari harta yang ia dapatkan dari hasil pesugihan itu. Dan cerita pun tamat. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.